Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini, teman-teman. Di kesempatan kali ini, tema kita ini adalah tentang narasi ya untuk Bitcoin ataupun kripto. Narasi crypto season masih sama dan haruskah kita khawatir? Jadi kata sama di sini itu saya artikan seperti ini, teman-teman ya. Jadi saya tidak bikin judul panjang-panjang, tapi saya mau jelaskan kata sama, masih sama itu artinya FUD masih bertebaran, berita-berita negatif masih bertebaran juga, kemudian regulasi kripto juga masih membayangi ketidakmenentuan di pasar kripto ini, teman-teman. Dan di update Black John kali ini kita juga ada update ya mengenai dua koin yang merupakan request ya dari kolom komentar, yakni Arbitrum dan Pulse Chain, teman-teman. Jadi simak sampai selesai ya. Baik, sekarang ini kita ke berita kita yang pertama di sini. Ini datang dari Binance CZ, teman-teman. Ya, ini adalah beberapa rangkuman saya untuk bad news ya, teman-teman ya. Di sini yang pertama itu datang dari Binance sepertinya. Lagi-lagi dia diserang ini dengan isu lama, teman-teman. Kasus yang pernah terjadi atau diisukan di tahun 2020-2021. Karena ini ada insiders katanya di sini yang menyatakan bahwa Binance ini, teman-teman ya, mencampur adukan dana perusahaan dan dana nasabah. Jadi ada 3 saksi kunci katanya di sini. Salah satunya itu adalah insiders atau karyawan di Binance tersebut yang menyatakan bahwa di tahun 2021 tersebut ya, tepatnya kejadian tersebut adalah di tanggal 10 Februari 2021, teman-teman. Hanya saja di sini dikatakan bahwa Reuters itu tidak menemukan bukti untuk hal ini, teman-teman. Meskipun SEC Gary Gensler menyatakan ya bahwa mereka ini ingin melindungi nasabah dan berkali-kali juga ya isu jelek ini menerpa ke Binance, pertanyaan saya di sini simpel sih untuk SEC. Kemana Gary Gensler itu ketika FTX crash ataupun ketika Celsius crash? Lantas di mana fungsi dari mitigasinya mereka di sini, teman-teman? Kalau bikin aturan kejar-kejar orang, sebutin ini salah-salahnya, ya gampang aja kan kejar-kejar seperti itu, teman-teman. Makanya Coinbase pun ya, itu tidak senang juga dengan apa yang dilakukan oleh si SEC ini, teman-teman. Dan menyambung dari penjelasan video sebelumnya ya mengenai SEC di sini, teman-teman. Perseteruan mereka ini kembali memanas, teman-teman, gara-gara petisi yang diajukan oleh Coinbase semenjak tahun 2021 itu tidak dihiraukan oleh SEC, teman-teman. Dan untuk sementara ini, enforcement action itu adalah akar dari permasalahan menurut Coinbase. Dan itu bukan solusi sama sekali. Sementara CFTC Chair itu sudah menyatakan bahwa kripto ini bukan sekuritas, teman-teman. Jadi memang posisinya antara si SEC dengan kripto di sini, teman-teman, zonanya itu abu-abu. Dan SEC dengan kekuasaannya itu punya peran di atas angin di sini karena dia bisa menekan ya ataupun menyalahgunakan kekuasaan untuk hal-hal yang dia inginkan. Jadi seperti yang saya katakan, narasinya masih sama seperti ini juga. Kemudian ada juga di sini narasi positif ya. Positif untuk market kripto karena kita tahu selama ini Cina itu selalu saja ban Bitcoin. Bahkan dari 2012 mereka ini konsisten untuk ban Bitcoin, teman-teman. Tetapi di tahun 2023 ini atau di 2022 mereka sudah merencanakan untuk memperbolehkan Bitcoin. Dan di sini saya ingin katakan mengenai judul video kita kali ini ya, bahwa narasi untuk crypto season ini masih sama, teman-teman. Ini dari CoinDesk, crypto narrative of this season is no narrative at all. Jadi hari ini, kali ini, waktu ini, teman-teman, tidak ada narasi sama sekali untuk crypto season ini, teman-teman. Bahkan Hong Kong yang dikatakan akan mulai membuka pintu gerbang untuk kripto atau Bitcoin, teman-teman. Di sini ada berita yang sedikit kurang menyenangkan mengenai hal tersebut, teman-teman. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintahan Cina ini itu justru sangat-sangat berkebalikan sebenarnya dari ekspektasi kita ya mengenai penerimaan Cina terhadap aset-aset kripto ataupun Bitcoin, teman-teman. Karena retail investor yang ada di sana itu tidak bisa menggunakan stablecoin. Kemudian untuk bisa menjadi seorang traders ataupun investor di sana, dia harus punya lisensi, artinya harus ikut ujian juga. Kemudian teman-teman, exchange yang ada di sana itu akan
harus mengikuti prosedur yang ketat ya untuk bisa beroperasi ataupun memperjualbelikan aset tertentu, teman-teman. Dan sejauh pemberitaan yang ada ini, mereka itu hanya boleh memperjualbelikan Bitcoin dan aset-aset besar lainnya atau large cap lainnya, teman-teman. Dan hal yang senada juga ya, sekarang ini juga terjadi di Jepang. Japan's Crypto Anti-Money Laundering measure to start in June. Jadi bulan Juni juga ini mereka akan mengimplementasikan AML-nya mereka ya. Di bulan Juni tujuannya sama, tujuannya adalah semua transaksi yang di atas $3.000 itu untuk menyertakan biodata ataupun ID, teman-teman, agar pemerintah dalam hal ini bisa tahu penggunaan transaksi tersebut atau alur dari transaksi tersebut bukan dalam rangka cuci uang ataupun transaksi kejahatan. Jadi mereka ini, teman-teman ya, berdalih di sini bahwa ini tujuannya baik untuk melindungi para investor, untuk menghindarkan kejahatan. Tapi harusnya kita sadar, pemerintah dalam hal ini ya, terutama ini Jepang kita bicara, teman-teman, mereka ini menggunakan dalil tersebut ya, supaya mereka bisa tetap punya kontrol, punya akses untuk keuangan tersebut, teman-teman. Jadi kebebasan ataupun privasi ataupun desentralisasi yang diusung oleh kripto ataupun Bitcoin, teman-teman, masih menghadapi narasi yang sama, regulasi ataupun para pemegang kekuasaan tidak mau mereka ini kehilangan fungsinya ataupun kehilangan aura kekuasaannya tersebut, teman-teman. Akan tetapi berkebalikan dari apa yang terjadi di Cina ya, ataupun di Jepang, ini ada datang dari Eropa, teman-teman. Pengawas sekuritas global ini mendesak pemerintah untuk mengatur kripto ini seperti aset keuangan, teman-teman. Dan lembaga ini bernama IOSCO ya, Organisasi Internasional Komisi Sekuritas ini ya. Mereka mengeluarkan pernyataan bahwa cryptocurrency ini sudah seharusnya diperlakukan sama seperti aset keuangan tradisional, seperti saham dan obligasi, karena sifatnya sangat mirip. Akan tetapi, penolakan ini juga datang ya dari Inggris, teman-teman. Jadi para politisi di Inggris menyatakan bahwa semua aset kripto ataupun Bitcoin itu bukan barang yang secara sosial bisa kita lihat di dalam kehidupan real, kehidupan nyata. Jadi dia ini masih dianggap sebagai perjudian. Jadi perlakukanlah cryptocurrency itu seperti perjudian. Itu dikatakan oleh politisi dari Inggris ya, dewan-dewan yang di sana itu menggunakan pendekatannya seperti itu, teman-teman. Tetapi IOSCO di sini bersikeras untuk menyatakan bahwa cryptocurrency ini, teman-teman ya, merupakan bagian dari aktivitas ekonomi di masa kini. Kemudian, teman-teman, ini berkaitan dengan chart Bitcoin. Ini datang dari Kevin Spencer. Ini dari chart satu harinya ya, one day. Untuk MACD-nya di sini terjadi bullish di sini, teman-teman. Meskipun kita tahu dari harga 27.000 ketika saya mengupload video tadi malam ya. Sekarang ini sudah agak turun dia ke 26.700-an ini, teman-teman. Ini penurunannya ini cukup curam juga ya kalau kita lihat di sini. Akan tetapi dari chart di sini, teman-teman ya, ada kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat harga Bitcoin ini mungkin ada sedikit penghijauan. Seperti itu, teman-teman. Kalaupun tidak terjadi penghijauan, maka seperti yang konsisten saya katakan, kita be strong di sini, teman-teman. Kemudian dari Cointelegraph di sini berkaitan dengan harga Bitcoin ya, untuk price action Bitcoin dikatakan bahwa harga Bitcoin ini di next halving itu adalah $160.000. Kemudian ini mengutip dari TechDev ya, teman-teman, yang menyatakan seperti ini. Di tahun 2021, dia menyatakan bahwa di tahun 2023 kemungkinan Bitcoin di Desember itu akan mencapai kisaran $160.000. Itu prediksinya dia, teman-teman. Kemudian dia bikin perbaikan di sini ya mengenai hal tersebut, bahwa harga Bitcoin di sini, teman-teman, diprediksikan akan mencapai 160.000 sampai $180.000 per Desember 2023, teman-teman. Pertanyaan saya di sini adalah kepada teman-teman, bisakah ini terjadi? Sementara narasi yang ada sekarang ini masih sama narasinya. Regulasi, FUD, kemudian SEC, yang itu-itu saja. Sampai akhirnya bersih market ini dari narasi-narasi itu, teman-teman. Menurut saya, barulah kita bisa confidence ke depan ini. Artinya, para media-media ini ya, yang merupakan suruhan-suruhan dari
pemain-pemain besar, kemungkinan besar seperti itu kan, itu sudah mulai mengurangi FUD, saya kira di situ mulai akan bergerak. Dan untuk sementara ini menurut saya yang paling bijak kita bisa lakukan adalah dari hasil trading-trading kita sisipkan dana untuk persiapan kalau terjadi hal-hal yang tiba-tiba di market. Artinya tiba-tiba turun gitu maksud saya. Jadi kalau pas dia tiba-tiba turun ya kan kita ada dana nih untuk membeli seperti itu teman-teman. Kemudian mengenai Arbitrum di sini teman-teman ya, yang merupakan secure scaling for Ethereum. Dan saya ingin jelaskan secara umum dan pandangan saya mengenai hal ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, Arbitrum ini merupakan proyek yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Off-Chain Labs. Mereka ini menggunakan pendekatan yang kita sebut roll-up ya. Jadi roll-up ini teknologi yang mengumpulkan serta menggabungkan transaksi ya ke dalam satu transaksi di lapisan kedua. Dan lapisan kedua ini adalah si Arbitrum tersebut. Hasil akhir dari transaksi tersebut ya tetap dicatat di jaringan Ethereum utama ya sebagai bukti validitasnya. Jadi dengan demikian si roll-up-nya Arbitrum ini akan mengurangi beban jaringan di Ethereum utama tersebut teman-teman dan mengurangi juga biaya transaksi serta meningkatkan kecepatan konfirmasi. Itu dia si Arbitrum ini teman-teman. Kemudian keuntungan dari Arbitrum ini ya sama seperti layer 2 lainnya ya, mengenai skalabilitas, efisiensi biaya, kompatibilitas, serta keamanan teman-teman. Dan menariknya ya, untuk Arbitrum ini, dia ini diadopsi ya, bahkan sudah dipakai nih oleh beberapa aplikasi yang cukup terkenal di dalam ekosistemnya Ethereum ya. Ada Uniswap di sana, kemudian ada Chainlink, Aave, dan terakhir di sini ada SushiSwap ya, di sini yang sudah adopsi ini teknologi dari Arbitrum di sini teman-teman. Jadi kalau kalian bertanya seperti apa masa depannya, opini saya di sini adalah karena ini ada di dalam ekosistemnya Ethereum ya, yang merupakan aset nomor 2 terbesar ya di dalam ekosistem ini, saya kira masa depannya cukup bagus ya, sama seperti layer 2 lainnya teman-teman. Hanya saja di sini bukan financial advice ya, jadi kalian tetap juga harus melakukan DYOR. Dan di sini kan saya sharing opini ya, dari apa yang saya pahami mengenai Arbitrum ini, meskipun secara singkat saya jelaskan di sini teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini ingin kita bahas ini adalah mengenai Pulse Chain ya. Pulse Chain ini teman-teman merupakan project dari Richard Heart ya, yang punya Hex tersebut teman-teman ya. Dikatakan bahwa nothing but reminders about crypto value origins. Ini merupakan opini dari Stony Chambers ya, dari Asset Research di sini teman-teman. Keren di sini analisanya dia ataupun opininya dia. Dia katakan bahwa memang project dari Pulse Chain ini cukup progresif teman-teman. Bahkan dikatakan sangat-sangat ambisius ya. Karena dia ini mengcopy smart contract dari blockchain Ethereum tersebut teman-teman. Akan tetapi kejadiannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Karena apa yang terjadi ketika dia mainnet, ketika dia meluncur, mereka ini terhalang sama yang namanya lonjakan gas fee dan anjloknya harga. Peluncuran Hex Pulse Chain ini pun tidak berjalan mulus, teman-teman. Jadi, sejak dia keluar ini tanggal 14 Mei, teman-teman, biaya transaksinya itu melonjak tinggi sekali. Tinggi sekali. Bahkan harga Hex pada saat itu turun dalam seminggu itu 60%. Bahkan banyak juga yang menyatakan ya bahwa ini merupakan salah satu skema Ponzi, karena harga tokennya sendiri ini sudah turun ya, dari ATH-nya itu sudah 94% ketika berita ini dimuat teman-teman untuk si Hex tersebut ya. Jadi project Hex miliknya si Richard Heart di sini benar-benar mengecewakan dari apa yang terjadi, dan kita juga bisa lihat ya dari grafik harganya itu memang dia amblas di sini teman-teman, harganya itu turun jauh sekali ya. Dan memang hal-hal seperti ini tuh sudah banyak yang muncul semenjak tahun 2020. Jadi bukan hanya Pulse Chain kita berbicara, banyak yang menyatakan akan lebih cepat, akan lebih efisien, akan lebih bagus. Tetapi ternyata teman-teman, daya tahan mereka itu akan diuji seiring waktu seperti itu. Oleh karena itu masa depan Hex ini pun ya, saya tidak katakan tidak ada teman-teman. Tetapi menurut saya lebih baik ya, ataupun lebih bijaknya kita di sini dalam investasi, kita betul-betul harus ekstra di dalam melakukan riset ataupun mempelajari seluk-beluknya. Karena ada satu kekurangan dia yang fatal menurut saya di sini teman-teman ya. Tidak adanya white paper teman-teman. Karena biasanya proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi seperti ini teman-teman itu diawali dengan white paper. Sama halnya dengan Bitcoin di tahun 2009 juga. Semua proyek-proyek itu ya, yang bagus-bagus itu seperti Cardano, XRP, Polkadot, Chainlink segalanya ya. Itu yang besar-besar itu ada white papernya, tetapi Hex ini tidak ada white papernya. Saya tidak tahu kenapa bisa begini.
Oleh karena itu, teman-teman, bukan saya menjelek-jelekan pulse change di sini, tetapi saya hanya membacakan data di sini, teman-teman, mengajak kalian untuk sharing. Tetapi apabila kalian punya informasi yang berkebalikan dari apa yang saya sampaikan di sini, silakan menulisnya di kolom komentar, teman-teman. Dan sebagai kesimpulan saya di sini, meskipun narasinya ini masih sama, artinya FUD bertebaran, segala macam berita yang jelek-jelek, regulasi, SEC, semuanya, itu kita di sini untuk long term ya, teman-teman. Jadi harus kuat mental, disiplin, kemudian kita juga harus sabar di sini, teman-teman. Dan sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.